Gimana dong kalau sampai mama kamu ketemu sama Nisa gimana? Terus Bu Rahayu juga gimana? Kalau mama kamu lihat ada orang asing di rumah ini, ntar yang ada banyak tanya. Siapa itu? Siapa sih itu? Tunggu! Bu, buat sementara kita ngumpet di sini dulu ya. Kenapa sih kita harus ngumpet? Kok nggak ada ya? Mas Baldi? Saya mau ke sana. Ibu, kan kita lagi main petak umpet. Gak boleh ketahuan kan? Iya, anak saya juga seneng main petak umpet. Lihat apa sih, Pak? Tadi Papa ngelihat orang keluar dari rumah Devan, Ma. Dari mana arahnya, Pak? Ke sana. Kumaha ini teh? Kalau papanya Devan nemuin Nisa sama Bu Rahayu, bisa bahaya. Pak, Papa mau kemana, Pak? Gelap loh di sana. Devan, Papa harus cek. Siapa tahu dia punya niat jahat sama keluarga kita. Pak, udah malam, nggak ada siapa-siapa di sana. Lagian penjaga di komplek ini ketat banget, Pak. Pasti aman. Mungkin Papa salah lihat. Nggak mungkin. Papa ngelihat itu jelas banget kok. Kok nggak ada ya? Tuh kan, Pak. Nggak ada siapa-siapa di sini. Mungkin tadi Papa lihat bayangan dari pohon, tiang, atau lampu mobil, Pak. Nggak mungkin, Devan. Tadi Papa lihat jelas banget kok. Mungkin di sana. Papa ngapain sih? Sibuk banget malam-malam gini. Papa ini pasti halu deh, karena udah lama nggak ke rumah ini. Udah, ayo kita balik ke rumah ya. Kita kan harus bicara penting sama Devan, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Kak, nggak ada siapa-siapa di luar sana.
Kita balik ke rumah yuk. Yuk. Alhamdulillah kita nggak ketahuan. Iya. Ibu, kita duduk di tempat lain ya. Iya. Yuk. Alia? Alia! Alia! Al! Alia! Al! Kemana gua harus nyari Alia? Sama sekali nggak ada petunjuk lagi. Jakarta kan luas. Apa mungkin gue bisa nemuin Alia? Silakan. Sorry. Apaan sih? Mabuk lo? Aduh, sorry. Fix. Mabuk berat sih lo. Makanya kalau lo mau mabuk, lo mau minum, lo kira-kira dong. Lo jangan nyusahin orang lain. Lo lihat nih, celana gue jadi basah semua karena ketumpahan minuman dari lo. Sorry ya. Santai dong. Sorry ya. Angkat dong. Aduh Papa, ini gimana nih? Jenny gak diangkat-angkat teleponnya. Coba telepon lagi, Ma. Ya dari tadi juga Mama udah teleponin. Teleponnya berdering, cuman gak diangkat-angkat. Papa tahu kan sifatnya Jenny? Kalau dia lagi galau, dia pergi ke klub. Aduh Pak, nanti kenapa-napa di jalanan gimana? Dia gak bisa nyetir. Aduh, ya mudah-mudahan aja nggak begitu. Coba sekarang Mama telepon teman-temannya. Pak, tanpa Papa suruh dari tadi juga Mama nelponin teman-temannya Jenny. Tapi gak ada yang tahu Jenny kemana. Masa sih? Apa mungkin mereka takut kali ya, Ma? Hah? Pak, takut gimana? Ya takut kalau ada apa-apa mereka ke bawah-bawah. Aduh, gimana dong Pak? Terus kita mesti gimana? Nunggu Jenny, Mama gak tenang. Ya telepon lagi sampai dia angkat, Ma. Coba terus. Alia mana sih? Kok belum muncul juga? Apa ada masalah? Moga-moga dia berhasil deh ngamanin Nisa sama Bu Rahayu. Ini tuh bau apa sih dari tadi? Busuk banget baunya. Makin lama tuh makin tajam. Dari mana sih asal bau ini tuh dari mana? Ya ampun, ternyata Papa, Mama sama Kamiko yang datang, kirain siapa. Alia, kamu dari dapur ya? Kamu masak apa sih sampai bau kayak gini? Oh, itu Ma, Alia masak sambal pete. Pete? Kamu doyan pete? Emangnya ada makanan kampung di New York?
Ada, Mah. Memang itu makanan kesukaannya Alia dan keluarga Alia kalau di sana. Kan kita bisa pesen kalau datang ke restoran Indonesia. Itu menu favorit yang selalu Papa Alia pesen, Mah. Terus kalau misalnya kita semua lagi kangen banget sama masakan Indonesia, terus Papa Alia pengen Alia masak, Alia juga sering masakin Papa. Terus Alia belanja dulu ke supermarket Asia di sana gitu, Mah. Tapi kan ini malam pertama kalian, kok malah masak sambal pete? Apa nanti nggak terganggu tuh malam pertamanya? Iya nih Pak, Alia ada-ada aja. Belum disediain minum. Ya udah tunggu sebentar biar Alia buatin minum buat Mama, Papa sama Kamiko ya. Sayang, aku nemenin ya? Gak usah sayang, gak apa-apa. Kamu di sini aja temenin Mama, Papa sama Kamiko ya. Oke. Kayaknya nggak ada yang mencurigakan dengan sikap Devan dan Alia. Sama aja seperti pasangan pengantin baru yang lainnya. Hai cantik. Siapa lo? Keren aja. Pegang-pegang. Santai dong. Ngapain pegang-pegang? Siapa? Kalian siapa, hah? Dengerin gue cuma mau bawa lu cabut dari sini. Dengerin ya. Yang boleh nganterin gue balik itu cuma Devan. Lo ini tuh bukan Devan. Ngapain lo nganterin gue pulang, hah? Lu siapa sih berdua datang-datang? Ini gue Devan lo. Lu lihat yang benar. Ini gue Devan lo. Sini. Jangan pegang-pegang. Alah, udahlah. Lihat yang bener dong. Sini. Kemana tuh cewek? Nyusahin gua aja. Udah gue belain sampai gue berantem, malah ngilang orangnya. Aneh banget. Ini ngapain sih? Ngapain minyak bekas masih disimpan-simpan? Alia, emangnya biasanya keluarga kamu di New York suka simpen minyak bekas ya? Udah kotor kayak gini lagi. Kamu tahu nggak sih kalau minyak bekas itu nggak baik untuk kesehatan? Bikin penyakit. Udah buang sana. Iya, maaf, Ma. Mungkin itu Mbak Minah yang taruh di situ. Nanti Alia buang ya, Ma. Nanti? Kamu masih sayang untuk buang minyak bekasnya? Enggak, Ma. Bukan. Ini Alia mau selesain ini dulu. Tapi nanti habis itu Alia buang. Itu lagi. Udah kamu cepetan beresin sambal petingnya. Saya nggak mau nanti itu baunya kesebar kemana-mana. Iya, Ma. Nanti biar Alia pindahin ke tempat yang ada tutupnya ya, Ma. Cepetan beresin sekarang. Iya, Ma. Habis ini ya. Sedikit lagi. Tinggal di New York masih aja doyan pete.
siapa suruh ntar-ntar ngebuangnya? Biar jadi senjata makan tuan. Siapa tahu nanti Alia nginjek, dia kena batunya. Alia, udah cepetan itu masukin sambal petenya ke wadah tertutup ya. Saya nggak mau kamu bikin polusi di rumah ini. Kamu tahu kan Devan itu nggak mau kalau rumahnya bau. Cepetan. Iya, Mah, iya. Cepetan Alia, sekarang ya. Mah, ngapain sih lama banget di dapur? Bau lagi. Mah, Alia perlu bantuan nggak? Nggak usah sayang, ini udah mau selesai kok. Cepetan Alia. Iya. Aku mau pindahin sambal petenya dulu ke wadahnya. Pak, ada apa sih ini? Rame banget. Niko, kenapa kamu? Alia, Pak! Hanya carana dapat telepon si Alia. Kalau minta sama si Marni teh pasti nggak boleh. Petit si Marni. Iya, di HP-nya si Marni teh pasti ada nomor telepon si Alia tuh. Saya teh bisa ambil dari sana. Mudah-mudahan aja si Marni teh sudah tidur, masuk ke alam mimpi. Sayang gimana muka kamu? Ya, masih perih, Mah. Tapi udah mendingan, soalnya kenanya banyak banget. Kamu kok, aku benar-benar minta maaf ya kak. Aku sama sekali nggak sengaja numpahin sambalnya ke baju kakak. Karena tadi aku kepleset. Makanya kamu jadi orang tuh hati-hati. Jangan teledor. Kamu itu selalu merugikan orang lain, tahu nggak? Maaf, Mah. Udah, Mah. Ini nggak sepenuhnya salah Alia. Tadi kan dia kepleset, makanya nggak sengaja numpahin sambal. Makanya, Mama sama Papa itu lebih tenang kalau kamu sama Alia tinggal bareng kita. Biar Alia itu bisa beradaptasi sama keluarga kita. Ayolah, Devan. Kamu mau kan nurutin apa kata Mama dan Papa? Ya? Kak, noda itu bakal susah hilang. Mendingan ganti pakai baju aku aja. Aku anterin ke kamar ya. Sayang, kau tinggal bentar ya. Ayo, Kak. Van, ini kamar kamu sama Alia? Hah? Iya, Kak. Ganti pakai ini aja.
Oke, thank you. Aku tinggal dulu ya, Kak. Kamar Devan sama Alia, kenapa polosan gini? Biasanya kan, kamar pengantin itu dihias dan cantik dan bagus. Aneh. Itu HP-nya si Marni. Kehadiran kamu di tengah keluarga saya bikin suasana jadi nggak nyaman. Sudah berapa kali kamu bikin kacau? Ma, jangan marahin Alia terus dong. Kan Alia udah minta maaf. Kalian berdua itu baru saja memulai rumah tangga. Pasti butuh arahan. Niat Mama ngajak kamu dan Alia tinggal bareng itu, niat Mama tuh baik. Iya, kan? Aku berterima kasih atas niat baik Mama. Tapi Alia sama aku, kita udah mutusin bahwa kita mau hidup mandiri. Mama tetap nggak setuju. Mandiri itu bukan berarti kalian tinggal terpisah dari Mama dan Papa. Kalian tetap bisa belajar hidup mandiri walaupun kita tinggal seatap. Benar kan Papa yang Mama bilang? Ya, Ma. Devan, ada baiknya kamu pertimbangkan permintaan Mama kamu. Toh juga Papa kan pengen lebih kenal sama mantu Papa. Ya kan, Alia? Alia nggak keberatan kan? Coba kamu lihat Miko. Sejak awal Miko menikah, Miko dan istrinya tinggal serumah dengan Mama dan Papa. Sampai sekarang dan tidak pernah ada masalah. Mama nggak mau dianggap beda-bedain anak karena kamu tidak mau tinggal serumah dengan Papa dan Mama. Nanti dianggap orang Mama tuh nggak adil sama anak. Mama nggak mau. Devan, pertimbangkan ya permintaan Mama kamu. Toh semua ini demi kebaikan keluarga besar kita. Aduh, pakai dikunci segala. Apa ya passwordnya? Surat perjanjian. Surat
surat perjanjian kerjasama. Kamu ngapain di sini, Fuad? Hah? Kamu mau nyuri HP aku? Kenapa HP aku ada di tangan kamu? Hah? Ini, Apa? tenang atuh. Marni, saya bisa jelasin. Kamu jangan salah paham sama saya. Sekarang apa namanya? Hah? Kalau kamu bukan mau nyuri, kenapa HP aku ada di tangan kamu? Kenapa? Satu lagi ya, satu lagi. Jangan panggil aku Marni. Panggil aku Miranda. Miranda! Iya Miranda. Kamu teh jangan salah paham dulu. Saya bisa jelasin. Saya teh nggak ada maksud buat nyuri. Saya cuma mau cari nomor teleponnya Alia. Oh, kamu masih aja ya ngotot cari tahu tentang klien aku? Hah? Kamu harusnya bersyukur, Fuad. Udah kerja sama aku. Jadi kamu nggak perlu deh ya cari kesempatan untuk kerja sama orang lain. Hah? Udah, sekarang kamu keluar, Fuad. Keluar! Satu lagi ya, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, aku usir kamu. Biar kamu jadi gelandangan sekalian. Keluar, Fuad! Ingat, utang kamu itu masih banyak sama saya. Udah, keluar kamu. Jangan kamu dorong atuh. Iya, keluar. Kerja yang bener, Fuad! Antara perusahaan pembiayaan dengan penyedia barang. Kirain surat perjanjian apa? Ada yang penting apa di kamar ini ya? Gue harus cari tahu. Miko, udah belum? Lama banget sih, kita mau pulang nih. Iya ma, nih baru selesai ma. Aku keluar sekarang ma. Devan nih, kamar pengantin baru nggak berasa pengantin baru. Emang kamarnya kenapa? Nggak berantakan kan? Ya nggak berantakan sih. Ya cuma pengantin baru, kamar tuh nggak ada wangi-wangian, nggak ada bunga-bunga. Nggak berasa gitu pengantin barunya. Ini kan malam pertama kalian berdua. Aduh, aku nggak kepikiran lagi tadi buat ngelarang Devan ajak Kamiko ke kamar. Kamiko curiga pasti. Soal itu, ya kita juga ngerasa buat apa sih pakai hiasan-hiasan gitu. Soalnya kan nggak ada tamu yang datang ke sini juga. Dan apalagi sebentar lagi kan kita memang udah mau honeymoon. Jadi ya sia-sia kalau kita pakai hiasan. Emangnya kalian mau honeymoon kemana? Udah booking hotel? Belum booking hotel sih, masih browsing gitu aja. Soalnya belum fix destinasi mau kemana kan, kemarin kan ada beberapa pilihan ya. Tapi pasti berangkat. Kalau menurut Mama sih tanggung kalau keluar kota. Mendingan sekalian aja ke Eropa.
Nanti Mama pesenin tiket dan akomodasinya supaya kalian bisa honeymoon keliling Eropa. Ya kan, Pak? Ya, betul, Ma. Jadi, pengantin baru harus menikmati bulan madunya, ya? Giliran buat anak selingkuhannya aja, setuju. Padahal aku cuma basa-basi. Keliling Eropa? Kejauhan, Ma. Pa, kan urusan kantor aku masih banyak. Terus nanti proyek Sukabumi gimana nasibnya kalau aku tinggalin? Kan aku yang handle. Oh, jadi mau yang deket-deket aja, ya? Ya udah, kalian ke Lombok aja. Ada villa partner aku di sana, ya. Nanti aku siapin semua buat kalian, oke? Setuju. Ke Lombok aja itu udah paling benar. Jadi kalian nggak harus ninggalin kerjaan dan masih bisa tetap bersenang-senang. Miko, kamu tolong urusin semuanya biar pengantin baru ini bisa berangkat besok pagi dan nggak perlu ribet. Ma, Kak Miko, terima kasih banyak ya. Tapi nanti aku bisa urus sendiri kok. Tenang aja. Udah, Devan. Anggap aja ini hadiah dari Mama, Papa, dan Miko. Ya kan, Pak? Hadiah untuk pengantin baru, ya? Devan, Papa nggak nerima penolakan. Jenny, kamu ini dari mana sih? Jam segini baru pulang, hah? Aduh, Ma, jangan teriak-teriak dong, Ma. Sakit di kepalaku, Ma. Pusing. Han, ini bener dugaan Mama. Kamu tuh pulang mabok pasti. Kenapa sih setiap ada masalah kamu pergi mabok-mabokan, bukannya mikir? Ma, aku juga capek kayak gini, Ma. Capek aku dikecewain sama Devan. Kamu pikir kalau Devan pisah sama Alia, mau ngeliat kamu kayak gini? Mau nerima kamu kayak gini? Ya enggak lah. Ma, pokoknya aku nggak mau tahu ya, Ma. Aku nggak mau tahu gimana caranya supaya Devan itu jadi milik aku seutuhnya. Dia nggak boleh jadi milik yang lain. Tapi... Papa! Lihat anak kamu nih, kan? Jenny, aduh. Kan kata Mama, pulang mabok kayak gini. Kita balik ke kamar. Jen, tuh. Pelan-pelan, Pak. Ya. Papa tuntun. Ma, nanti aku urus sendiri aja ya bulan madunya. Masa Mama sama Kak Miko yang ngurusin, aku kan gak enak repotin kalian. Kamu tahu nggak sih, nolak hadiah itu nggak sopan. Udahlah, Devan, Alia. Kalian berdua nurut aja. Aku atur semuanya di sana ya. Dan aku pastikan, kalian berdua mendapatkan servis terbaik, ya. Kak Miko bukannya protes, aku justru seneng banget. Kak Miko udah care sama aku sama Alia, udah repot-repot mengurusin, tapi nggak apa-apa loh, beneran. Kita aja yang ngurus. Devan, kamu turutin kemauan mama kamu kali ini ya. Anggap aja ini bentuk kasih sayang dari keluarga. Kalian nggak mau kan dianggap nggak mau menerima kasih sayang keluarga?
Baik, Pak. Terima kasih banyak ya hadiahnya. Nah, gitu dong. Ya udah, Papa sama Mama dan Miko pulang dulu ya. Ya. Balik. Hati-hati, Ma. Iya, Pak. Kamu yang beneran deh. Kita mau bulan madu. Ya habis mau gimana lagi? Tadi kamu juga bingung kan begitu ditanya sama Papa? Mana bisa nolak? Apalagi kalau kita nolak-nolak terus, lama-lama mereka pasti akan curiga. Iya juga sih. Jadi kita jalanin aja deh. Jalanin aja. Maksudnya? Ya, bulan madunya? Ya jalan-jalannya. Ya nanti di situ kita pasti harus foto-foto, kita harus bikin video gitu. Yang penting kita kelihatan bahagia, mesra, saling jatuh cinta seperti pasangan suami istri selayaknya. Ya. Tapi ajak Nisa ya. Ajak Nisa. Iya kan mau jalan-jalan. Ya, tapi kan jalan-jalan dalam rangka bulan madu. Masa kita ajak Nisa? Aneh dong. Tapi kan bulan madunya juga nggak beneran. Aku tuh kasihan sama Nisa. Dia sering banget aku tinggalin, Devan. Alia, Nisa kan nggak tahu soal perjanjian nikah kontrak kita. Dia taunya kita cuma rekan kerja. Apalagi Miko pasti udah nyiapin semuanya untuk 2 orang. Nanti orang-orang hotel pasti bingung dan curiga kalau tiba-tiba kita ajak Nisa. Iya sih, sebenarnya aku ngerti. Cuman aku tuh nggak tega aja sama Nisa. Sering ditinggal di rumah, ditambah juga sekarang dia harus jagain Bu Rahayu yang pikirannya terganggu. Yaudah, gini aja. Nanti aku akan minta Mbak Mina yang biasa pulang hari dan Reno untuk nginep di sini selama kita di Lombok. Nanti mereka akan mastiin bahwa semuanya aman selama kita pergi. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi kan? Oke? Ya udah. Mendingan sekarang kita ke taman dulu. Kita jemput Nisa sama Bu Rahayu. Soalnya tadi aku bilangnya cuma sebentar. Oke. Ayo. Ayo. Aku tutup pintu dulu. Mana ya mereka? Kamu tadi suruh mereka nunggu di mana? Aku suruh mereka tunggu di taman sini. Itu Nisa. Tapi kok dia sendirian? Ini Bu Rahayu di mana ya? Ayo kita ke sana. Iya. Nis, kok kamu? Shh, jangan berisik. Bu Rahayu lagi tidur. Ya ampun, kasihan banget Bu Rahayu, pasti kecapean, makanya sampai ketiduran. Devan. Hah? Kenapa? Kok ngeliatin Bu Rahayu sampai segitunya? Aku ngerasa sesuatu setiap kali aku ngeliat Bu Rahayu. Maksudnya? Kamu ngerasain sesuatu tuh apa? Apa ya? Aku ngerasa aku mau ngejagain Bu Rahayu. Padahal aku baru ketemu dia.
Tapi kasihan ini Bu Rahayu tidur di sini. Mendingan sekarang kita bangunin supaya pindah ke dalam rumah aja tidurnya ya. Jangan dibangunin. Kenapa? Yang ada kasihan kalau tidur di sini kan dingin, Devan. Biar aku aja. Kita pulang ya, Bu. Devan. Aku gak nyangka Devan punya sisi lembut juga ternyata. Gimana? Enak nggak? Ini ayam crispy buatannya Mbak Mina, Mbak yang kerja di sini. Enak banget ayam crispy-nya. Kalian gantian ya? Iya. Ibu nyuapin kamu. Enak banget. Enak pisan ayamnya. Jadi saya emang sengaja minta dimasakin sama Mbak Mina. Bu Rahayu mirip banget sama Ibu Nisa. Ibu Nisa dulu juga suka nyuapin Nisa. Kak Devan, Teh Alia, mau kemana bawa-bawa koper? Nisa, kebetulan kita ada kerjaan di Lombok, jadi sekarang kita harus berangkat. Gak apa-apa kan, Nis? Teteh tinggal dulu Nisa di rumah. Tapi Teteh janji kalau misalnya kerjaannya udah selesai, Teteh langsung pulang kok. Sebenarnya Nisa sedikit sedih sih, tapi nggak apa-apa. Kan ada Bu Rahayu buat temenin Nisa. Tenang Nisa, Mbak Mina dan Reno nanti juga akan nginep di sini selama kita di Lombok. Akan jadi lebih rame. Makanya Teteh nggak usah khawatirin Nisa ya. Yang penting kerjaannya Kak Devan sama Teteh lancar dan sukses. Semangat ya Teh. Nuhun Nis. Kamu tuh emang ada Teteh yang paling baik dan pengertian. Yaudah, Kak Devan, Teteh, makan sarapan yuk. Ayam crispy-nya enak banget. Oh, itu pasti Reno. Bawain koper kamu ya? Iya. Bisa. Bu, duluan ya. Iya. Sepatu bisa dilanjut mamamnya. Ya udah. Hati-hati ya. Iya, Nisa baik-baik di rumah ya. Bu, Alia pamit. Iya. Jagain Bu Rahayu. Ya. Mau apa sih Jenny telepon lagi? Tapi
Tapi kalau nggak aku angkat teleponnya bunyi, dia pasti nggak akan berhenti neror aku. Yang ada, bisa-bisa dia langsung datang ke sini. Ya, halo Jenny. Halo. Tante kenapa sih dari semalam gak angkat telepon aku? Tante capek semalam, jadi Tante langsung tidur. Ya tapi kan aku butuh updatean Devan sama Alia, Tante. Aku butuh kabar gimana mereka sekarang. Tante jangan bohongin aku lagi ya. Tante inget kan? Aku tuh bisa loh kapan aja bawa Tante Tias ke Devan dan juga Om Baldi. Jenny, kamu tenang aja ya. Tante akan membantu kamu untuk menghancurkan pernikahan Devan dan Alia. Karena Tante juga gak suka sama pernikahan mereka, oke? Ya gitu dong. Aku jadi gak khawatir kan kalau Tante ngomong kayak gitu. Dan kamu tahu nggak, Jenny? Devan sama Alia hari ini lagi pergi ke Lombok. Lombok? Ya, Lombok. Mereka mau honeymoon di Savannah Cottage. Apa? Honeymoon? Dan kamu tahu nggak, Jenny? Devan sama Alia hari ini lagi pergi ke Lombok. Lombok? Ya, Lombok. Mereka mau honeymoon di Savannah Cottage. Apa? Honeymoon? Selamat pagi Pak Devan. Selamat pagi. Mari saya bantu Pak. Ya. Saya pindahkan ya Pak. Ya. Soal Bu Rahayu gimana? Perempuan yang fotonya saya kirimin semalam. Iya Pak, saya sudah coba untuk cek security venue acara, tapi laporannya tidak ada satupun tamu yang merasa kehilangan keluarga atau mengenali Ibu Rahayu Pak. Kok nggak ada yang kenal dia ya? Kalau dia bukan keluarga tamu undangan, kok dia bisa muncul di acara pernikahan saya? Itu yang sedang saya selidiki Pak. Ya, kamu cari tahu terus. Nanti begitu urusan Lombok selesai, saya juga akan ikut bantu kamu untuk cari tahu tentang identitas Bu Rahayu. Oh ya, dan jangan lupa, cari tahu terus tentang identitas cleaning service yang waktu itu ngunci Alia di toilet. Baik Pak, akan segera saya laksanakan. Ya. Dan satu hal lagi, kamu tolong nginep di sini untuk jagain Nisa dan Bu Rahayu selama Alia dan saya ada di Lombok. Baik Pak. Alia! Kita udah harus jalan. Ya. Mari, saya bukan gitu ya Pak. Ada yang kelupaan? Enggak, udah semua kok. Kayaknya ada yang kelilipan. Hah? Ada yang kelilipan. Ih, kalau kelilipan jangan dikucak-kucak atuh. Enggak apa-apa. Ini bentar lagi udah keluar kok. Nanti iritasi. Enggak apa-apa. Ih, ngeyel banget. Coba sini tutup. Nah, malah lihat-lihat. Udah mendingan belum? Udah nggak lihat kok. Udah bilang dong dari tadi. Ya udah, ayo atuh, ya, ayo. Biarin mereka honeymoon, yang ada mereka nggak bakal pisah dong kalau kayak gitu caranya. Aduh, Jenny, kamu itu nggak usah panik gitu deh ya. Kamu tenang aja, karena Tante sudah menyiapkan rencana di sana. Tante tidak mungkin akan membiarkan pernikahan mereka baik-baik saja.
Yakin, Tante? Of course. Oke. Sini, kamar kita. Ini villanya kita. Kalau kamar kita lewat sini. Masuk yuk. Silakan. Masuk yuk. Kamu lagi ngapain sih? Nyari alat penyadap. Aku takut ada yang masang. Soalnya Mama dan Kamiko yang nyiapin honeymoon ini. Mereka pasti punya rencana. Iya, kamu bener. Aku bantuin kamu cari deh. Maaf. Aku nggak ada maksud apa-apa loh. Kenapa sih harus pegang-pegang kayak gitu? Aku kan nggak pegang-pegang. Kamu tadi kepleset ya. Aku bantuin kamu terus kamu malah narik aku. Tadi itu bukan narik. Jadi apa dong kalau gitu? Ini namanya juga refleks. Ya udah bilang kayak terima kasih Devan gitu loh. Iya, makasih udah nolongin. Lain kali kalau mau nolongin tuh jangan yang sampai kayak gitu banget deh. Kamu juga ngapain naik ke atas itu? Kok ngapain sih? Aku bantuin kamu. Aku nyariin alat penyadap sampai atas itu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi aman? Aman. Kamu nyari ada nggak? Nggak ada. Makasih udah nyariin. Bentar. Apa? Ini kasur. Ya. Kasurnya cuma ada satu.
Iya. Terus kita tidurnya berdua? Kan namanya juga honeymoon suite. Lucu dong kalau tiba-tiba ada 2 bed. Mama aku pasti minta sama Miko untuk nyiapin satu kamar yang khusus untuk pasangan pengantin baru. Udah ikutin aja lah. Tapi masalahnya aku nggak mau tidur berdua sama kamu. Kalau kamu mau tidur ya tidur aja, nggak ada masalah. Terus tidurnya gimana? Ya udah kamu tinggal pilih mau sebelah kiri, sebelah kanan ya terserah kamu. Mau sebelah kiri atau kanan, aku tetap nggak mau tidur satu kasur bareng sama kamu. Gini, mama aku pasti nyuruh orang awasin kita, termasuk mau mastiin apakah kita benar-benar pasangan pengantin atau enggak. Salah satu persyaratannya adalah kita harus tidur sekamar. Masuk akal dong? Enggak, aku nggak mau. Pokoknya, aku nggak mau tidur satu kasur berdua sama kamu. Tadi kamu bilang mama kamu mantau, oke. Tapi barusan kita cari alat penyedap ada nggak? Nggak ada kan? Terus dari mana mama kamu tahu posisi kita tidur? Ya udah kita nggak mungkin pisah kamar, jadi solusinya apa? Aku mau tidur di situ aja tuh. Di situ. Iya di situ. Kamu? Iya. Sendirian? Ya iyalah, orang kamu berdua sama kamu. Enggak, udah. Yaudah, gini. Aku tidur di situ. Kamu tidur di situ. Sendirian. Deal? Apa masih cemberut? Nah, kamu ambil koper dulu. Ini kuncinya, Pak. Thank you. Sama-sama, Pak. Halo, Ma. Aku udah sampai di Lombok, sekarang di cottage sama aku. Dan aku akan awasi terus Devan sama Alia, Ma. Dan aku akan cari bukti. Mereka ini menikah beneran atau hanya pura-pura. Kalau sampai pura-pura, proyek-proyek besar Devan pasti akan dialihkan sama papa ke aku. Ya. Oke, Ma. I'll call you again. Bye. Jenny? Ngapain kamu di sini? Aku sengaja ke sini karena aku ingin mengacaukan honeymoon Devan dan juga Alia. Kamu sendiri ngapain ke sini? Bukannya kamu nggak suka dengan pernikahan Devan dan Alia? Ya memang dari awal aku udah penasaran sama mereka. Aku udah curiga. Karena tiba-tiba Devan menikah dengan Alia secara mendadak. Padahal kan Mama sudah menjodohkan kamu dengan Devan sudah lama. Pasti Tante Helsi yang minta Miko mata-matain Devan sama Alia. Jadi ini rencana yang dia maksud di telepon tadi. Sebenarnya kita itu punya tujuan yang sama. Kenapa kita gak kerja sama aja? Maksud kamu? Ya, kamu ngebantuin aku untuk mengacaukan honeymoon mereka, dan aku ngebantuin kamu untuk memata-matai mereka. Kamu butuh bantuan apa? Gimana? Deal? Deal? Oke. Alia, aku sekarang mandi dulu. Nanti setelah mandi kita ke restoran, terus habis itu lanjut nyari spot buat bikin foto dan video-video gitu ya. Nis,
Teteh sudah sampai Lombok nih. Kamu baik-baik ya di sana. Alia, kamu kenapa? Gak apa-apa, ini gak sengaja jatuhin gelas. Enggak, jangan dipegang, jangan. Loh kenapa sih? Nanti kamu luka, tangan kamu luka. Enggak apa-apa, lagian kan aku yang jatuhin, aku harus tanggung jawab dong. Kamu tuh ya, udah dibilangin jangan dipegang, kamu kenapa sih ngeyel banget? Aduh, kamu tuh berlebihan banget sih. Ini bukan pertama kalinya aku mecahin gelas, gak apa-apa. Tuh kan, kamu tuh ngeyel banget Devan? ya. Devan! Turunin! Ini maksudnya biar kaki kamu gak kena beling. Aduh, turunin! Ih. Kamu duduk di sini ya. Jangan pegang lagi belingnya. Diam di situ. Halo? Iya, ini dari room 3170. Ini ada gelas pecah, tolong kirimin cleaning service untuk bersihin ya. Ya, makasih. Marni, kamu teh udah cantik. Ngapain sih pakai ditebalin segala bedaknya? Nanti yang ada kamu kayak pakai topeng atuh. Bisa? Tata kirim pesan. Aku balas deh. Semangat ya kak kerjanya. Lancar semua buat Kak Devan sama Teteh. Sudah? Itu kan Nisa. Kamu tuh kenapa sih? Siapa Nisa siapa? Fuad! Kamu nyetir apa dengan Fuad? Aduh! Nih. Pakai sendalnya supaya kamu nggak kena beling. Kamu nggak usah pegang-pegang lagi, nanti cleaning service yang bersihin. Sekarang aku mandi, kamu duluan aja ke restoran, nanti aku nyusul setelah aku selesai mandi. Ya udah, kalau emang aku harus duluan ke sana, aku mau ganti baju dulu. Ya udah. Ya udah, aku ke restoran duluan ya. Oke. Alia, Apalagi? hati-hati beling. Jauh. Fuad! Fuad! Berhenti gak? Kenapa kamu jadi ngebut sih, Fuad? Hah? Fuad! Aduh! Fuad! Fuad, berhenti, Fuad! Fuad! Fuad, berhenti! Aduh, ya. Berhenti! Ya. Ini semua gara-gara kamu sih, Marni. Hilang deh tuh. Fuad, kenapa kamu jadi nyalahin saya? Hah? Kamu yang nggak bener kok. Lihat nih. Muka aku sampai belepotan kayak begini.
Ya ampun, Marni. Hah? Kamu teh kayak badut? Kan saya udah bilang sama kamu, jangan ditebelin lagi atuh bedaknya. Kayak gini kan sekarang. Apa? Kamu bilang aku kayak badut? Hah? Oke. Aku bikin kamu juga sama kayak aku ya. Sini. Sini. Aduh, Mari. Sini. Sini, Afat. Mari. Aduh, Mari. Tangannya, Mas. Sini. Kayak badut tuh. Dia tahu rasa kamu, Afat. Dia tahu rasa tangannya, Afat. Ya ampun, Mari. Kamu mau ditega? Muka kasep begini. Kamu coret-coret, kumaha tuh, Duplikat kunci kamar Devan dan Alia. Aku tahu, kamu diam-diam mau menyelinap ke kamar mereka kan? Thank you ya. Kamu tahu aja apa yang aku pengen. By the way, kamu dapat dari mana duplikat ini? Apa sih yang nggak bisa Miko lakuin? Dan kebetulan Resorti punya teman baik aku. Oke. Aku yakin banget rencana kita ini bakalan sukses dan bakalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Good luck. Halo Mbak. Halo Pak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ya cleaning service yang saya minta ke kamar, kau belum datang juga ya? Oh, yang mau bersihin room 3170 ya? Baru aja, room boy-nya ke sana Pak. Oke, baik. Saya cek sekarang ya. Kasih. Baik Pak, sama-sama. Banyak banget pecahan gelas sih. Jangan-jangan mereka berantem lagi. Bagus kalau gitu. Berarti rumah tangga mereka itu bakalan berantakan.
Ya, tinggal aku tambahin lagi supaya lebih kacau. Aku akan taburin bubuk gatal ini biar mereka tahu rasa. Permisi. Ya ampun. Devan. Kok Devan cepet banget sih? Aduh gimana nih? Au! Au, aduh. Untung bukan Devan yang masuk. Nanti kutu aku kalau ketahuan Devan. Oh, Mas sudah datang ya? Ini, tolong beling-belingnya dibersihin semua ya. Ini termasuk ada beberapa tuh yang jatuh ke kolong, kayak gitu-gitu. Itu tolong dibersihin semua ya. Baik, Pak. Ya. Semua sudah saya bersihkan, Pak. Saya mau permisi ya, Pak. Oh ya, kasih ya buat Mas ya. Terima kasih, Pak. Permisi ya, Pak. Ya, mari. Aduh, kenapa aku malah kejebak gini sih di kamar mandi? Bisa gawat kalau Devan sampai mau ke kamar mandi. Mana bisa ngumpet? Tadi pintu udah dikunci rapat.